Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilatul Salsabila. Saya dari kelas 319. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bakteri. Bakteri itu apa sih? Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Maka dari itu, organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel dan berukuran sangat kecil, serta berperan besar bagi kehidupan di bumi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus dinamakan bakteriologi. Dan pengertian yang lebih lengkap mengenai bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan tanggapan atau respon bakteri terhadap perubahan pada lingkungan yang dia tempati. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang bakteri? Karena bakteri ini selain menimbulkan suatu penyakit atau memberikan efek yang tidak baik bagi manusia, bakteri juga dapat memberikan efek yang baik bagi manusia atau dapat membantu kerja manusia. Contohnya saja pada bidang pertanian yang digunakan untuk pupuk, dan juga dalam bidang kesehatan yang digunakan sebagai obat-obatan, serta dalam bidang pangan atau industri yang dapat digunakan untuk media atau agen untuk fermentasi, misalnya saja tape. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dasar sel bakteri. Berikut contoh gambar dari struktur dasar sel bakteri. Dalam struktur dasar sel bakteri, terdapat membran sel yang tersusun atas lemak dan protein dan bersifat semi-permeabel. Yang dimaksud semi-permeabel di sini adalah berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Ada pula sitoplasma yang digunakan untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Dalam sitoplasma terdapat ribosom, mesosom, dan plasmid. Untuk ribosom itu tersusun atas protein dan RNA. Dan fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Berikut contoh gambar dari struktur ribosom. Dan untuk mesosom, itu bentuknya seperti benjolan tetapi masuknya ke dalam sel, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan juga berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Berikut contoh dari gambar mesosom. Dan untuk plasmid, itu berfungsi sebagai pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam struktur dasar sel bakteri juga terdapat nukleoid yang tersusun atas asam deoksiribonukleat atau disebut DNA. Fungsi nukleoid adalah untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Jika pada manusia, nukleoid ini diibaratkan otak manusia. Selain nukleoid, dalam struktur dasar sel bakteri juga terdapat flagela yang bentuknya seperti cambuk besar dan melekat pada membran luar di dinding sel. Fungsi flagela ini sebagai alat gerak. Berikut contoh dari struktur flagela. Pada contoh gambar tersebut, terdapat gambar monotrik yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Untuk lofotrik, itu memiliki lebih dari satu flagel pada satu ujungnya. Dan amfitrik, kedua ujungnya memiliki satu buah flagel saja. Dan untuk peritrik, pada permukaan seluruh tubuhnya itu terdapat flagel. Setelah kita membahas struktur dasar sel bakteri, selanjutnya pada kondisi tertentu ada bakteri yang dapat membentuk endospora. Endospora ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari suhu ekstrim, yaitu suhu yang sangat panas maupun suhu yang sangat dingin. Contohnya saja pada bakteri Clostridium dan bakteri Bacillus. Berikut contoh dari gambar bakteri Clostridium dan bakteri Bacillus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bakteri prokariota dan bakteri eukariota.
Perbandingan sel eukariota dan prokariota ini salah satunya terdapat pada organel selnya, di mana organel sel bakteri eukariota ini lebih kompleks dan berbagai tipe ini selalu ada. Sedangkan bakteri prokariota ini, organel selnya tidak sekompleks seperti bakteri eukariota. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, ukuran bakteri ini sangatlah kecil, maka dari itu, untuk melihatnya kita memerlukan bantuan mikroskop. Rata-rata, bakteri berdiameter 1,25 mikrometer. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah macam-macam bentuk dari bakteri. Bentuk bakteri memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, ada bentuk batang atau basil. Yang kedua, ada bentuk bulat atau kukus. Dan yang ketiga, ada bentuk spiral. Pada bentuk basil atau batang, berikut contoh gambarnya. Pada contoh gambar tersebut, terdapat gambar monobasil yang berbentuk satu batang. Contohnya saja pada bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Pada gambar kedua, terdapat gambar diplobasil yang berbentuk batang bergandengan dua-dua. Dan yang ketiga, ada gambar streptobasil yang berbentuk basil bergandengan memanjang seperti rantai. Contohnya saja pada bakteri Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks. Bentuk bakteri yang selanjutnya adalah bentuk bulat atau kokus. Berikut contoh gambarnya. Pada gambar tersebut terdapat contoh gambar monococcus, yaitu berbentuk bola tunggal. Contohnya pada bakteri Monococcus gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit kencing nanah. Selanjutnya ada Diplococcus yang berbentuk bola bergandengan dua-dua. Contohnya pada bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan penyakit radang dan penyakit paru-paru. Selanjutnya ada Staphylococcus, yaitu berbentuk bola berkoloni seperti buah anggur. Contohnya pada bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan penyakit radang paru-paru. Selanjutnya ada bentuk Streptococcus, yaitu berbentuk bola memanjang berkelompok yang menyerupai rantai. Contohnya seperti Streptococcus pyogenes yang menyebabkan penyakit tenggorokan. Bentuk bakteri yang terakhir adalah bentuk spiral. Berikut contoh gambarnya. Pada gambar tersebut terdapat gambar spiral yang berarti bakterinya berbentuk spiral. Contoh pada bakteri Spirillum. Dan yang kedua ada Vibrio yang bentuknya seperti koma. Contoh pada bakteri Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Dan yang ketiga ada bentuk Spiroseta, yaitu bentuknya spiral dan dapat bergerak. Contoh pada bakteri Spiroseta pallida yang menyebabkan penyakit sifilis. Setelah kita membahas macam-macam bentuk dari bakteri, kita akan membahas tentang perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik, yaitu DNA di antara dua sel bakteri. Ada pula macam-macam rekombinasi genetik, yaitu transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Untuk transformasi itu adalah pemindahan materi genetik dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Berikut contoh gambar dari proses transformasi. Untuk transduksi, itu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus. Berikut contoh gambarnya. Untuk konjugasi, itu dengan cara bergabungnya dua bakteri membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Berikut contoh proses konjugasi. Pada perkembangbiakan bakteri yang selanjutnya, ada pembelahan diri secara langsung atau biner. Pada pembelahan ini, terdapat sel induk dan DNA-nya membelah menjadi dua, baru terjadi pembelahan sel, di mana sifat sel anakan akan sama sifatnya seperti sel induknya. Bakteri dapat menimbulkan suatu penyakit atau patogenitas. Ada beberapa macam mekanisme bakteri dalam menimbulkan suatu penyakit.
yaitu antara lain invasi dan toksigenitas. Untuk invasi adalah kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar, sedangkan toksigenitas itu kemampuan dari bakteri untuk membentuk toksin atau racun. Toksigenitas dibagi menjadi dua, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Setelah kita membahas tentang perkembangbiakan dari bakteri, kita akan membahas tentang macam-macam dari bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Sedangkan berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu bakteri aerob obligat, bakteri anaerob obligat, dan bakteri anaerob fakultatif. Ada pula macam-macam bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Untuk bakteri heterotrof itu dibagi juga menjadi dua golongan, yaitu bakteri heterotrof yang bersifat saprofit, dan yang kedua ada bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Sedangkan untuk bakteri autotrof juga dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama bakteri autotrof, dan yang kedua ada bakteri kemoautotrof. Sekian dari pembahasan saya mengenai bakteri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.